Ya, baik Ibu-ibu, mari kita buka 1 Raja-Raja 17 ya. 1 Raja-Raja 17, kita melihat ayat 7 ya sampai dengan ayat yang ke-17 ya. 1 Raja-Raja 17. Ya, mari kita lihat. 1 Raja-Raja 17 ya. Ya, mari kita lihat 1 Raja-Raja 17. Ya, kita perhatikan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sesudah itu anak dari sampai situ saja, sampai ayat 16 saja. Ya, sampai ayat 16 saja. Hari ini kita belajar, saudara, tentang serial yang berkaitan dengan kita kemarin memberi judulnya adalah spiritualitas Elia. Ya. Jadi kalau dikatakan spiritualitas Elia, ya, jadi kita melihat ya yang kita lihat di sana adalah spiritualitas Elia. Ya, jadi kalau kita membicarakan spiritualitas Elia, ini bisa berkaitan dengan perjalanan hidupnya dalam melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Memang nggak mudah ya Elia ini, karena kalau kita melihat minggu lalu, ya 2 minggu lalu kalau nggak salah sebelum kita libur Imlek kemarin, ya 2 minggu lalu kita belajar tentang Elia ya. Elia, kita udah lihat Elia dan burung gagak. Ya. Jadi persoalan utamanya adalah bicara dalam bagian ini terjadinya kekeringan. Ya, kekeringan. Catatan Alkitab itu dikatakan 3 tahun, ya 3 tahun dan 6 bulan. Jadi hampir 3,5 tahun kekeringan terjadi. Dan kekeringan ini dimunculkan dengan apa? Dengan kuasa. Perkataan dari siapa? Perkataan dari Elia. Dari Elia kepada siapa? Kepada Ahab.
Ya, jadi dia katakan akan terjadi kekeringan, ya. Jadi akan kering, ya. Jadi kecuali nanti kalau aku ngomong lagi, baru terjadi lagi hujan itu. Akan terjadi nih yang namanya kesuburan. Nah, efek dari sini berefek nggak buat dia? Ada efek nggak buat Elia? Nah, ini pertanyaannya. Ya, ada efeknya nggak buat Elia? Ternyata efeknya terjadi buat Ahab dan bangsa Israel, ya, dan juga buat siapa? Elia. Nah, karena Elia bilang akan terjadi kekeringan, maka yang dikatakan oleh Elia itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi. Nah, jadi setelah semuanya menjadi kering. Nah, ini pertanyaannya ya. Setelah semuanya menjadi kering, apa yang harus dilakukan oleh Elia? Ya, jalan satu-satunya yang dilakukan oleh Elia, karena dia memulai bersama Tuhan, ya, dia memulai bersama Tuhan dia memulai bersama Tuhan, maka akhirnya kita bisa melihat dia juga berjalan bersama Tuhan. Nah, karena berjalan bersama Tuhan, berarti dia harus ikut metodenya Tuhan. Ya, metodenya Tuhan dalam apa? Dalam mencukupi. Nah, ini kata kuncinya ya, mencukupi kebutuhannya. Jadi metodenya Tuhan. Dan metode itu dia sudah alami nggak? Oh, dia sudah alami metode itu. Metode yang pertama adalah, ya, metode yang pertama yang dia lihat dari metodenya Tuhan itu, ya, metode yang pertama adalah ini, burung gagak. Dan satu lagi apa? Sungai Kerit. Nah, ini dia, burung gagak dan sungai Kerit. Nah, ini dua hal yang dipakai oleh Tuhan di ayat sebelumnya. Ya, dalam ayat 1 sampai 6 itu yang udah kita lihat ya, bahwa ternyata burung gagak ini ya membawa roti buat dia. Pada waktu pagi dan petang dia membawa roti, ya, dan dia bisa minum dari sungai Kerit itu juga. Dan minum dari sungai Kerit itu. Nah, ini luar biasa di sini, Saudara. Nah, tapi sekarang kita lihat ternyata di dalam ayat yang ke-7 itu, ya, ayat 7 itu ada peralihannya di sana. Ya. Peralihannya apa? Peralihannya dikatakan ketika sungai Kerit menjadi kering. Nah, kata kuncinya tadi karena dia berjalan bersama Tuhan ya. Jadi kalau dia berjalan bersama Tuhan, tadi saya katakan dia harus ikut apa? Metodenya Tuhan. Ya. Jadi setelah sungai Kerit itu menjadi kering, sekarang apa yang dilakukannya? Nah, coba kita lihat Saudara kembali lagi di 1 Raja-Raja tadi, ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tidak turun di negeri itu. Nah, baru lihat di sana. Kata kuncinya dikatakan maka datanglah firman Tuhan. Nih, jadi kembali lagi Saudara. Ini enaknya berjalan bersama Tuhan itu. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tuh paling tahu. Ya, paling tahu bagaimana mengatasi persoalan kita. Paling tahu metode yang apa yang paling tepat buat kita menyelesaikan persoalan kita. Ya, jadi tadi bilang nggak ada hujan kata Elia. Kamu juga aku harus ngalami loh kata Tuhan. Lalu bagaimana dengan dia? Dia berjalan bersama Tuhan, pakai metodenya Tuhan. Burung gagak, burung bangkai, pemakan bangkai yang membawa apa? Membawa roti untuk Elia. Nah, sekarang metodenya berubah. Nggak pakai burung gagak lagi. Ya, nggak pakai burung gagak lagi. Tapi apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-8? Maka datanglah firman Tuhan. Jadi ini ya, kata kuncinya harus dipegang itu adalah datanglah firman Tuhan. Nah, ini harus kita pegang tiap hari. Maka datanglah firman Tuhan. Jadi hidup kita itu setiap hari harus dari sini nih. Maka datanglah firman Tuhan. Anda letih, Anda capek, Anda sakit, Anda mengalami apapun dalam hidup ini, datanglah firman Tuhan. Nah, datanglah firman Tuhan itu menjadi solusi buat kita. Untuk menyelesaikan persoalan kita, untuk menyembuhkan sakit kita, untuk menolong kita dalam kekurangan kita,
dan untuk memberkati kita dalam perjalanan-perjalanan hidup kita selanjutnya. Makanya dikatakan, maka datanglah firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia? Ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi disuruh ke Sidon, kata kuncinya lagi diamlah di sana. Nah, ini saudara, ini firmannya. Diamlah di sana. Luar biasa ya. Tadi disuruh ke Sungai Kerit, diam di sana katanya. Di tepi Sungai Kerit itu diam aja di situ. Nah, sekarang dia disuruh ke Tirus yang wilayahnya Sidon itu, dikatakan di sana, diamlah di sana. Tapi bukan hanya diam, karena ada yang berikutnya di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, ini tadi saudara. Ini tadi kembali lagi kepada apa? Metodenya Tuhan. Metode yang pertama burung gagak. Dan sekarang metode yang kedua adalah janda. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini luar biasa, saudara. Kalau jandanya janda kaya sih enak. Kalau jandanya janda yang punya uang banyak sih mungkin di tengah-tengah kering pun masih ada aja jalan keluar. Tapi ternyata saudara, lihatlah di sana apa yang dilakukan oleh Elia. Elia tidak banyak bertanya karena dia tahu metode Tuhan toh. Jadi kalau Anda mengerti metodenya Tuhan, nggak usah banyak tanya dengan Tuhan. Iya, nggak usah banyak tanya dengan Tuhan. Karena kalau kita banyak tanya dengan Tuhan, itu akan melelahkan kita. Ya, karena kita sudah tahu metodenya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong kita, kita udah tahu. Jadi kalau Tuhan bilang pergi ke Sarfat, ada janda di sana memberi kamu makan, Elia nggak mungkin nggak perlu bertanya, jandanya gimana Tuhan? Dia sanggup memberi saya makan bagaimana? Dia nggak perlu bertanya itu. Karena di ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke 10 ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ternyata janda itu bukan janda kaya, tapi janda itu adalah janda miskin juga. Ya, karena dikatakan mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nih, lihat sana. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini jadi masalah. Pada waktu dikatakan ambil sepotong roti. Apa yang dikatakan oleh janda itu, saudara? Yang dikatakan oleh janda itu dalam ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Berarti apa yang kita tangkap dari sini? Ya, yang kita tangkap dari sini, saudara, ternyata janda itu tidak punya apa-apa. Dia hanya punya sedikit tepung. Ya, tepung. Dan juga sedikit minyak katanya. Sementara Elia minta apa? Minta roti. Apa yang dikatakan oleh janda itu adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Ya, bahwa dia memang tidak punya apa-apa. Ya, dia dalam kondisi apa? Kondisi sekarat. Tapi dalam kondisi sekarat itu tadi ada firman yang mengatakan kepada Elia, aku telah mengutus seorang janda untuk memberi engkau makan. Ternyata orang yang sekarat ini, yang hanya punya sedikit tepung dan buli-buli tepung itu dan minyak itu, saudara, ini yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memelihara hidup dari siapa? Dari Elia. Ini luar biasa. Ya, luar biasa, saudara. Kondisi yang sangat sekarat sekali. Tapi Tuhan dalam firman-Nya mengatakan bahwa orang sekarat inilah yang akan mengurus hidup daripada Elia. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi ini bicara apa? Metodenya Tuhan. Ya, ini bicara metodenya Tuhan. Jadi mau bagaimanapun kita hidup, saudara, ya caranya Tuhan, metodenya Tuhan menolong kita itu ya terserah dia.
caranya Tuhan mengeluarkan kita dari persoalan kita, itu terserah Tuhan. Tapi lihat di sini. Elia menyampaikan, kalau sudah melihat di dalam ayat yang berikutnya di sana dikatakan, dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Maka saya bilang tadi sekarat. Hanya punya tepung sedikit, punya minyak sedikit, dan kata kesimpulannya, aku akan mengolah dan kemudian kami akan mati. Itu hitungannya. Tapi Tuhan dalam firman-Nya kepada Elia mengatakan apa? Janda ini yang akan menolong dia. Nggak ada janda yang lain. Ini yang pertama kali yang dia temukan kan? Ya, ini yang pertama kali dia temukan. Nggak ada janda yang lain yang akan bisa menolong dia lagi. Tetapi saudara, lihat di sini. Elia selalu, ini kata kuncinya, selaras dengan Tuhan. Ya, selarasnya di mana? Selarasnya lihat dalam ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan. Nah, ini saudara, sebab beginilah firman Tuhan. Ini selarasnya. Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Tantangannya apa, saudara? Tantangannya apa? Orang yang selaras dengan Tuhan itu, saudara, dia harus konsisten dengan apa? Itu tadi, konsisten dengan perkataan yang punya kuasa itu. Elia nggak bilang, oh iya, kasihan juga kamu udah mau mati ya, gimana sih ini Tuhan ini? Ya tadi katanya janda ini mau ngurus saya, ya tapi ternyata ini udah nggak punya apa-apa dia ini, aduh ini gimana ini gitu. Enggak, saudara. Tapi konsisten dia dengan perkataan yang punya kuasa. Kata kunci apa? Buatlah. Ya, jadi buatlah roti itu katanya, tapi utamakan, buat dulu buat saya. Nah ini saya ini siapa? Elia. Elia ini siapa? Nabi. Nabi ini siapa? Utusan Tuhan. Berarti kalau dia membuat untuk Elia, berarti dia membuat untuk Tuhan. Berarti kata kuncinya, saudara, di tengah-tengah kata sekarat ini tadi, ya kata sekarat ini, kita harus berani menabur buat Tuhan. Ini harus kita ingat nih, kita harus berani menabur buat Tuhan. Ya, karena tadi janda itu bilang, hanya tinggal segini, habis itu mati katanya. Berarti kan udah habis. Tapi ada Elia yang mengatakan, buat dulu buat saya. Setelah kamu buat saya, nanti habis itu baru buat untuk kamu dan anak-anakmu. Baru dia bilang, karena firman Tuhan mengatakan bahwa tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis. Sampai musim kering ini berlalu. Sampai musim hujan nanti muncul lagi. Jadi bisa kita lihat, saudara, bahwa di sini ternyata dikatakan kita harus berani, ya kan? Berani apa? Berani menabur, ya, menabur buat Tuhan. Ini kata kuncinya. Jadi perkataan yang penuh kuasa yang daripada Elia itu mendorong wanita ini untuk berani menabur. Yang kedua apa? Berani berbuat. Jadi jangan diam aja, berani berbuat. Karena kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Berbuat. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, lihat apa yang tadi kuasa perkataan itu. Jadi kalau kita berani menabur, berani berbuat, nah ini tadi lagi. Ini yang selalu saya bilang, mujizat. Mujizat terjadi. Ya kan, ibu-ibu. Jadi mujizat itu bukan sesuatu yang sukar buat kita. Jadi mujizat itu selalu terjadi pada waktu apa? Pada waktu kita membiarkan Tuhan mengerjakan sesuatu buat kita. Itu metodenya Tuhan dalam bagian. Jadi pengalaman dengan janda di Sarfat ini kita bisa lihat ya bahwa
Elia konsisten dengan perkataannya. Perkataan yang penuh kuasa itu tidak akan habis tepung itu katanya. Ini konsisten dengan perkataannya. Dari wanita itu dituntut untuk apa? Berani menabur, berani berbuat, dan baru lihat mujizat. Lihat mujizat. Ya, karena kalau kita nggak berani berbuat, ya kita udah tahu, kita udah menabur, tapi kita nggak mengerjakan sesuatu, nggak akan terjadi juga. Nah, dari pengalaman ini kita bisa melihat bahwa Elia itu berani berbuat. Janda di Sarfat itu berani berbuat. Ya, nah makanya kesimpulannya yang bisa kita temukan di dalam bagian ini, ibu-ibu sekalian, ya kesimpulannya antara Elia, ya, lalu di dalam bagian ini ada janda, ya janda di Sarfat ini tadi dikatakan sekarat, tapi Elia ini datang ke sini, ke janda ini. Sebenarnya apa yang dikatakan di sana? Yang dikatakan oleh Tuhan. Yang pertama, janda ini akan memberi dia makan. Akan memberi makan. Ya, akan memberi makan. Bagaimana supaya itu terjadi, saudara? Ya, bagaimana itu supaya itu terjadi? Ternyata Elia harus apa? Harus mengimpartasikan. Nah, ini kata kuncinya ya. Dia harus impartasi kuasa perkataan. Karena memang Elia itu sangat kuat di kuasa perkataan ini. Dia impartasi kuasa perkataan ini. Jangan takut, pergilah. Bikinlah lebih dahulu. Lakukanlah ini lebih dahulu gitu. Nah, berarti kita bisa melihat di sini. Kekuatan dari seorang nabi yang punya kuasa. Dengan orang percaya yang ditentukan Tuhan untuk memelihara hidup kita. Ini kata kuncinya adalah saling memberkati. Itulah kehidupan. Itulah sebuah perjalanan hidup rohani yang dilakukan oleh Elia buat dalam konteks dengan janda di Sarfat ini. Nah, kalau begitu aplikasi apa? Penerapan apa yang kita dapatkan? Penerapannya sederhana, saudara. Ya, penerapannya sederhana. Yang pertama adalah kita perlu konsisten berjalan bersama Tuhan. Jadi jangan berubah bersama Tuhan. Yang kedua adalah bukan hanya konsisten berjalan bersama dengan Tuhan, tapi kita juga perlu apa? Banyak mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Elia mendengar apa yang Tuhan katakan, janda itu juga mendengar apa yang Tuhan katakan yang disampaikan oleh Elia kepadanya. Jadi ini kata kunci, sama-sama harus bisa mendengar. Elia konsisten berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi banyak mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ya, kita ini kan saudara sekarang ini paling banyak orang bagaimana? Terlalu banyak kita mendengar apa yang terjadi di sekeliling kita. Memang benar itu terjadi, nggak usah dipungkiri. Itu sedang gede-gedenya. Ya, Omikron sedang gede-gedenya. Kita nggak bisa memungkiri itu. Kita nggak bisa lari dari situ. Tapi apakah yang kita dengar dari Omikron itu akan melemahkan iman kita? Akan membuat kita menjadi orang yang sangat takut dalam hidup ini? Nah, itu pertanyaannya. Ya, makanya saudara lebih banyaklah mendengar Tuhan. Ya, daripada kita mendengar ya hal-hal yang sedang terjadi di sekeliling. Memang udah tahu, kita pasti itu terjadi, itu benar. Gak usah kita pungkir itu, saudara. Tapi jangan terhipnotis. Itu kata kuncinya. Jangan terhipnotis. Jangan jadi melemahkan iman kita. Jangan membuat kita menjadi menjadi surut bersama dengan Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus bangkit. Roh kita ini harus bangkit. Ya, harus bangkit. Ya, roh kita itu nggak boleh takluk dengan kondisi-kondisi yang menyeramkan itu. Nah, lalu yang ketiga, saudara. Ya, jadi konsisten berjalan bersama dengan Tuhan, banyak mendengar apa yang Tuhan yang Tuhan katakan. Lalu yang berikutnya adalah ini, yang berikutnya kerjakan apa
yang harus kita kerjakan. Nah, Tuhan nggak melatih kita jadi apa? Jadi robot toh. Kita juga harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Elia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Pergi ke sana, kamu janda itu akan memelihara hidup kamu. Lalu Elia nggak diam. Elia tetap mengerjakan apa yang dia kerjakan. Janda itu juga sama. Dia mengerjakan apa yang dikatakan oleh Elia. Nah, di sini saudara ini perlu ini, kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Ya, karena tadi ada kata-kata yang melemahkan juga kan dari janda itu kan. Aku akan mengolahnya. Dia kan akan mengerjakan. Tapi ada sesuatu yang tidak membangun imannya di sana. Karena dikatakan, kalau ini saya olah, berarti ini udah harus mati. Kami akan habis ini, setelah kami makan, kami akan mati. Bayangin nih, habis makan itu katanya, setelah itu kami akan mati. Nah, di sini Elia mengerjakan lagi buat dia. Dia mengerjakan sesuatu dengan melepaskan perkataannya, perkataan yang penuh kuasa itu untuk meyakinkan janda di Sarfat ini bahwa kamu nggak akan mati. Kerjakan aja. Lakukan saja. Maka kamu akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang berbuat bagi kita. Jadi, ibu-ibu sekalian, mari kita melihat perjuangan hidup ini, ya khususnya di tahun ini, di bulan ini, ini menjadi pemacu hidup kita untuk terus lagi membangun spiritual kita, membangun roh kita. Ya, jadi perkuat, membangun roh itu lebih bagus daripada kita sekedar membangun apa? Membangun jasmani kita. Sekalipun saya tahu membangun jasmani itu juga adalah sesuatu yang penting. Tapi roh ini jauh lebih kuat. Kalau rohmu kuat, maka engkau mampu mengendalikan segalanya dalam hidup. Jadi perkuat rohnya. Elia itu memperkuat rohnya. Makanya dia bisa berani berjalan. Kemanapun Tuhan perintahkan, dia berani pergi. Karena rohnya kuat. Ya, nggak ada yang serem buat dia. Ya, jadi kita belajar, saudara. Ya, kita belajar prokes, kita ikuti dengan baik. Tapi prokes itu, saudara, bukan sebuah kekuatan yang menjamin kita akan sehat. Tapi yang menjamin kita bisa sehat itu adalah proteksi, kekuatan daripada roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Makanya perkuat rohmu. Ya, perkuat rohmu supaya roh itulah yang menolong kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Silakan buka dulu. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini bagian yang terakhir yang kita akan lihat bersama-sama. Mari lihat 1 Tesalonika 5. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Apa dikatakan di sana? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga, satu, roh, jiwa, dan tubuhmu. 3. Roh, jiwa, dan tubuhmu. Ya, terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti kita nggak tahu kapan Yesus datang. Tapi kan harus terpelihara sempurna. Berarti terpeliharanya sempurna itu bukan mau dekat-dekat Yesus datang, bukan. Benar nggak ibu-ibu ya? Bukan mau dekat-dekat Yesus datang baru terpelihara sempurna, bukan. Tapi dari sekarang. Karena kita nggak tahu Yesus datang kapan toh. Ya kan? Kalau kita tahu Yesus datang kapan, enak kita. Langsung jaga. Ya, jaga tubuhnya, jaga rohnya, ya, jaga jiwanya gitu. Kita nggak tahu Yesus datang kapan. Nah, makanya kita diminta untuk selalu dikatakan di sana menguduskan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga jiwa, ya, roh, jiwa, lihat di sana urutannya nggak dari tubuh, tapi dikatakan dari roh, ya kan? Karena Allah itu berkoneksi dengan roh, bukan dengan tubuh, ya, roh. Allah itu berkomunikasi dengan roh, bukan dengan tubuh kita, ya. Roh baru jiwa, jiwa itu semua perasaan kita, semua kehendak kita, ya. Lalu dikatakan baru tubuh. Tubuh ini menjadi ekspresi untuk apa? Menanggapinya. Tapi komunikasinya Allah itu dengan roh. Ini harus kita ingat baik-baik ini, saudara. Makanya bangunlah manusia roh kita ini. Ya kan? Bangun manusia roh kita supaya manusia daging kita ini bisa takluk kepada manusia roh.
Kenapa Indonesia itu susah lepas dari COVID ini? Karena terlalu apa? Terlalu membangun manusia daging. Udah dibangun manusia dagingnya, dablek lagi kata orang Jawa. Ya, pakai masker katanya, nggak dipakai. Dablek dia. Pakai aja masih terpapar tuh. Nah, ini saudara, apalagi tidak pakai. Tuh orang Jawa Timur tuh bahasa Surabayaan katanya dablek katanya. Ya, nggak mau dengar. Begitu kebuka, oh rame-rame, macet di mana-mana. Sekarang udah sepi lagi kan? Udah sepi lagi, saudara. Ya, udah sepi lagi. Nah, kita belajar di sini, saudara, bahwa ternyata bedanya kita orang percaya yang dalam Yesus itu, kita bergerak dari manusia roh kita. Jadi manusia roh ini kalau kuat, bisa kita katakan, hai manusia daging, hai COVID, berhenti, jangan sentuh dagingku. Nah, jangan sentuh tubuhku. Nah, itu dia kayak gitu, saudara. Iya. Kemarin saudara, mau apa itu? Mau saya ikut apa itu? Pertemuan POK Sejabar. Lalu syarat masuk di sana antigen. Ya, antigen. Nah, lalu kan saya baru habis tepar juga kan, habis sakit juga. Iya, macam-macam sakitnya. Gulanya seabrekan tingginya, hampir 467 itu. Ya, lalu habis itu bukan hanya gula, begitu tahu gulanya tinggi, tiba-tiba keringat sebesar jagung itu muncul, kedinginan seperti orang kedinginan, demam, ya sampai pada akhirnya tibalah hari Sabtu tanggal 5. Jadi kejadiannya hari Jumat, melewati Jumat lagi, lalu saya pergi hari Sabtu. Kami ada tiga majelis yang pergi ke acara itu. Lalu yang satu agak cuek, ya. Jadi begitu dia di swab antigen dia agak cuek. Tapi saudara, saya bergumul. Saya pribadi saya bergumul loh. Waduh, aku habis sakit nih. Jangan-jangan saya benar-benar kena juga ini. Tapi dalam hati saya berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tidak ada virus Omikron dalam tubuh saya. Saya pasti negatif dalam nama Yesus. Saya diledekin sama majelis yang satu. Itu Pak Pendeta baju merah. Ini kayaknya bisa jadi merah ini, katanya gitu. Ya kan? Nah, sementara yang menuduh saya baju merah bisa jadi merah, dia yang positif. Jadi bayangin saudara, kita satu mobil dengan dia bertiga, dari mulai Taman Galaksi, ya, dari mulai Villa Galaksi itu, dari rumahnya yang majelis yang satu kan di belakang Rumah Sakit Hermina. Ya, jadi bayangin kita naik mobil sama-sama, ya, tiba sama-sama di sana. Dia yang ngeledekin saya, bapak itu ngeledekin saya. Ya, ini Pak Pendeta ini pasti ini udah pakai baju merah, ini pasti merah dia punya katanya. Begitu dites dia strip 2. Ya kan? Dia strip 2, dia garis 2, saudara. Kita cuma 1, negatif. Apa yang saya tangkap di sini, saudara? Yang saya tangkap kita belajar bahwa manusia roh itu bisa menghardik segalanya. Jadi Bu Rosa yang mungkin terpapar, hardik aja dalam nama Yesus. COVID keluar dari dalam tubuh. Tidak berkuasa. Nah, itu saudara. Dan kita harus belajar terus-menerus seperti itu. Karena apa? Karena manusia roh kita harus lebih dominan dari manusia daging kita. Ya, jadi jangan langsung, aduh nggak sanggup. Ya, nggak bisa ini, nggak bisa. Aduh, udah susah ini, udah susah. Enggak. Ya, buktinya masih semangat tuh Bu Rosa saya lihat. Ya kan? Kenapa? Manusia rohnya mulai bangkit, mulai semangat saudara. Karena semakin kita terhimpit, daging ini semakin terhimpit, satu-satunya cara adalah mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, semangat ya ibu-ibu, dalam hal apapun semangat ya. Saya tidak mengajari kita menjadi manusia radikal yang nekat, tidak. Tapi saya mengajari kita menjadi manusia yang seimbang dalam manusia roh dan manusia daging kita, tapi harus lebih dominan manusia daging kita. Manusia roh kita, bukan manusia daging. Harus lebih dominan manusia roh kita, supaya daging ini terkendali dengan baik. Iya. Saya sekarang kayak gitu, lapar ngeliat orang makan, enak banget ya. Ya. Apalagi kayak tadi itu. Ya. Istri saya baru bikin empal daging baru dibuat. Enak banget gitu. Ngeliat nasi anget-anget nih, kepingin makan nih. Setiap mau pergi ke sana mau ngambil saudara,
Saya selalu bilang, diingatkan oleh Tuhan, kamu harus lebih dominan menguasainya. Cuma ngambil sepotong jagung aja, gigit jagung lagi. Ya, itu melatih. Depan kita semua ada. Tapi kita belajar melatih sekarang. Belajar melatih diri kita supaya apa? Supaya daging ini bisa takluk kepada roh. Mari kita belajar, saudara. Saya mau kita mulai belajar membangun manusia roh kita ini. Tapi bukan berarti manusia daging kita jadi sakit, nggak boleh juga. Ya, yang saya selalu katakan, manusia roh itu harus lebih dominan dari manusia daging kita. Ya, kita belajar. Dan Paulus juga katakan begitu juga kan. Olahraga itu perlu katanya. Tapi terbatas gunanya. Yang paling penting itu adalah membangun roh kita bersama dengan Tuhan. Tapi bukan berarti nggak boleh olahraga. Ya, justru saya jadi semangat nih olahraga sekarang. Ya, tapi saya tahu itu terbatas. Yang paling penting adalah menselaraskan antara manusia roh dengan manusia daging. Nah, baru kita itu yang namanya kayak Elia itu nurut dengan Tuhan. Suka Kerit, Tuhan makan apa gitu. Dia nggak bilang kayak gitu. Janda pergi ke sana ke Sidon. Ada janda yang memelihara. Aku janda lagi yang memelihara hidup Tuhan. Aduh, nggak ada jalan lain. Ini udah habis burung gagak, sekarang janda lagi. Lah, lihat tuh. Dia punya manusia roh yang kuat. Dia nurut sama Tuhan. Dan kita belajar tuh. Berjalan bersama dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa? Sekedar mengikuti hawa nafsu kita. Amin. Ada yang mau sharing silakan. Saya kasih waktu 5 menit atau 2 orang silakan. Sebelum kita berdoa syafaat atau perjamuan. Kalau nggak ada kita langsung berdoa. Baik. Kalau tidak ada mari berdoa. Bapa dalam surga, terjadilah mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami mau nurut dengan Tuhan seperti Elia yang mengikuti kehendak Tuhan kemanapun Tuhan inginkan. Kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami. Dalam situasi sulit, PPKM yang sedang diterapkan, kami masih sangat percaya bahwa ada kuasa-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mau berkata, ya Tuhan, biarlah Tuhan akan mengangkat semua virus yang mencoba menyerang kami. Kami mau patahkan itu dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini kami minta dalam nama Yesus, turunlah kuasa Tuhan membackup hidup kami. Membungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga COVID dan sejenis penyakit apapun tidak boleh menerpa tubuh ini. Karena tubuh ini ada di dalam genggaman daripada Tuhan. Karena tubuh ini harus terpelihara sempurna. Kami harus memelihara tubuh ini dengan sempurna. Itu sebabnya biarlah kami membangun manusia roh kami lebih dahsyat lagi bersama dengan Engkau. Melalui pendengaran kami, melalui firman, biarlah kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Dan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami sangat percaya akan mujizat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan sekarang kami mau siapkan hati kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya Engkau menolong, memimpin kami dari awal hingga pada akhirnya. Kuduskan hati, pikiran kami, dan roh kami. Biarlah kami boleh terpaut dengan Tuhan dan kami boleh mengasihi Tuhan. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita, saudara-saudara. Kalau saudara sudah ada rotinya, mari kita berdoa buat roti yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat korban-Mu, buat tubuh-Mu yang pernah terpecah-pecah buat kami. Kami sangat percaya bahwa tubuh Kristus adalah korban yang mulia yang menolong kami keluar dari dosa kami. Dan hari ini sesuai dengan firman yang Engkau tinggalkan buat kami. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Dan sekarang kami mengingat Tuhan terus. Kami butuh kuasa dan proteksian daripada-Mu memberkati kami semua. Dan biarlah perjamuan ini menjadi perjamuan yang mempersekutukan kami dengan Tuhan lagi. Supaya kami boleh berjalan
menjadi pemberita Injil, dan kami boleh memberitakan kematian dan kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari mengangkat roti ini sambil kita mengingat bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman percaya kita dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Kita tahu darah Yesus tercurah buat kita. Darah Yesuslah yang menjadi jaminan yang menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi orang yang diselamatkan karena ada darah Yesus yang menjamin kita. Tapi darah Yesus juga menyembuhkan kita dari sakit kita. Menyembuhkan kita dari semua hal yang menyerang kita. Karena darahnya jauh lebih berkuasa dari virus apapun. Dari virus Omikron, dari virus apapun, darah Yesus jauh lebih berkuasa. Percayalah akan kuasa darah Yesus, maka kita akan melihat bagaimana dia menolong dan memberkati kita semuanya. Mari dengan iman angkat cawan ini, dan dengan penuh keyakinan, bukankah cawan ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Kalau kita percaya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Dia. Kita berdoa, Bapa, lanjutkan kasih setiamu kepada kami yang sedang sakit, Bu Rosa, sekeluarga, Pak Bara. Kami mendoakan keluarga ini dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan keluarga ini. Tuhan angkat dari semua sakit mereka, dari semua virus yang menyerang mereka. Kami percaya dalam 1-2 hari Tuhan akan mengadakan mujizat-Mu, bahkan dalam waktu ini pun Engkau akan menghentikan semuanya. Virus itu tidak menyebar kemana-mana. Dan Tuhan akan menolong, menyembuhkan Ibu Rosa dan Pak Bara. Kami semua yang di Zoom meeting ini juga, dengan keluarga yang ada, Tuhan memberkati. Mendoakan Tiska juga dalam saat mengandung saat ini 12 minggu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya ke depan Tuhan jaga lindungi kandungannya. Tuhan berkati dengan kuasa yang daripada-Mu. Kami mendoakan juga kami semua yang ada di Zoom meeting ini. Kami menyerahkan dalam semua pergumulan-pergumulan hidup yang berat dalam hidup kami. Kiranya Tuhan akan menolong. Bahkan Dani juga dengan istri, anak-anak juga diproteksi oleh Tuhan dengan darah-Mu. Tuhan jamah dengan kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga tidak ada virus. Kami bersyukur kalau semua swab-nya negatif. Kami sangat percaya bahwa Tuhan memproteksi selanjutnya. Istri, anak-anaknya juga dijamah Tuhan, ditolong oleh Tuhan di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu. Kami akan selalu bersemangat bersama dengan Tuhan. Kami harus selalu belajar hidup bersama dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberikan segalanya buat Tuhan. Biarlah dalam masa sulit ini juga kami belajar menabur untuk Tuhan. Kami juga belajar Tuhan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan. Biarlah itu kami lakukan dalam hidup ini. Sehingga dalam masa-masa sulit ini kami tetap berbuah. Kami tetap menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu betapa dahsyatnya Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan berpisah dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Mulai sore ini, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati ibu-ibu sekalian. Tuhan berkati. Terima kasih, sehat semua.